Oke, mungkin dimulai aja sekarang itu ya. Udah siap belum ya? Kalian kalau misalnya mau sambil minum, mau ngemil juga bebas lah ya, santuy saja. Gimana, udah pada kelihatan nggak slide-nya? Ada. Ada sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kalian mau sambil minum, sambil ngemil-ngemil, silakan ya, santai saja. Mungkin di pertemuan keempat ini ya, khususnya di meeting front end development, seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa memang di pertemuan keempat ini tuh kita sudah setiap subdivisi itu sudah mulai dipisah lah ya, room meetingnya itu, UI UX sama UI UX, front end sama front end, dan back end sama back end. Dan kebetulan untuk subdivisi front end development ini saya ditunjuk sebagai sebagai mentornya lah. Terus mungkin ada beberapa hal gitu ya yang akan disampaikan di pertemuan keempat ini. Untuk pertemuan keempat ini kita mulai masuk ke mulai instalasi lah ya, seperti instalasi text editor, kemudian plugin atau extension apa gitu ya, yang biasanya sering digunakan gitu, khususnya di text editor. Kemudian untuk yang terakhir itu pengenalan singkat tentang gimana sih cara pakai framework CSS gitu. Intinya seperti itu. Nah, terus ini mungkin mengingatkan kembali seperti yang Kang Iqbal di pertemuan sebelumnya pernah dijelaskan gitu ya, bahwa memang di tahu ngoding ini tuh mentor-mentornya tuh ya gak expert semua gitu. Jadi ya kita ya masih sama-sama belajar gitu. Contohnya memang saya sendiri memang sebenarnya basicnya bukan di web development gitu, tapi khususnya di front end development gitu, karena memang basic saya itu di mobile Android development gitu. Jadi pada saat saya ditunjuk sebagai mentor koordinator web development dan mentor sebagai mentor front end development, saya juga kaget gitu, karena memang sudah lama sekali gitu saya gak belajar lagi web development, khususnya di front end development, sudah sekitar 1 tahunan lah. Jadi saya juga ya belajar lagi gitu dari awal gitu, mulai dari HTML saya coba lagi, CSS, apalagi JavaScript gitu ya, saya sudah mulai benar-benar lupa gitu. Jadi ya mohon dimaklumi lah ya kalau misalnya ada cara penyampaian saya yang kurang pas gitu ya. Kalian yang karena saya juga tahu gitu ya, kalau di antara kalian juga udah banyak yang jago-jago gitu ya. Ada yang sudah biasa ngambil proyekan, ada yang yang sudah biasa ikut lomba gitu ya. Jadi kalian yang sudah punya pengalaman gitu ya, yang sudah mahir, ya bisalah mengingatkan saya gitu ya. Karena intinya di dalam forum ini saya intinya bagi yang sudah mahir, mungkin saya bukan lebih ke mengajar gitu ya, mungkin lebih ke mengingatkan kembali gitu ya. Nah, untuk bagi yang baru belajar pemrograman, mungkin saya lebih ke sharing gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada yang tidak mengerti atau ingin ditanyakan gitu ya, silakan aja tanyakan gitu ya. Nanti saya akan sebisa mungkin saya akan menjawab gitu ya, sekemampuan saya gitu. Kalau misalnya kalian yang sudah mahir, yang punya pengalaman dan pengetahuan yang lebih, silakan kalian juga dipersilakan untuk ikut bantu jawab lah. Intinya di dalam forum ini ya saya inginnya lebih ke sharing gitu aja lah. Intinya seperti itu sih. Nah, mungkin hal pertama yang akan saya jelaskan sebelum kita melakukan instalasi text editor
kita harus tahu dulu gitu perbedaan dari text editor dengan IDE gitu, atau IDE itu Integrated Development Environment gitu. Dimana text editor dengan IDE ini tuh keduanya sama-sama sebagai tools gitu ya, tools atau software yang digunakan dalam lingkungan pengembangan aplikasi gitu, baik berbasis website maupun mobile gitu ya. Cuman yang membedakannya adalah di dalam IDE itu terdapat banyak sekali fitur-fitur yang tidak bisa kita lakukan di dalam text editor gitu ya. Memang persamaannya adalah text editor dengan IDE itu sama-sama untuk mengedit dan membuat source code gitu ya. Hanya saja ada beberapa fitur yang tidak bisa dilakukan oleh text editor gitu, tapi bisa dilakukan oleh IDE gitu. Contohnya seperti fitur debugger gitu. Di mana fitur debugger ini tuh berfungsi sebagai untuk melakukan debugging lah ya, atau istilah lainnya mendeteksi bug atau error yang ada pada source code kita gitu. Misalnya bugnya dan errornya itu ada di baris sebelah mana, kemudian penyebab errornya itu karena apa gitu. Itu biasanya yang ada di IDE gitu. Contohnya apa? Contohnya itu biasanya kalau misalnya di pengembangan aplikasi mobile khususnya Android itu ada software yang namanya Android Studio kan. Nah, di mana di dalam Android Studio ini itu ada gitu fitur debugger-nya ini. Sedangkan berbeda dengan web development gitu, di mana di web development kita menggunakan text editor gitu. Yang mana ketika kita ingin mengetahui error maupun bug itu kita tidak menggunakan langsung yang ada di dalam text editor gitu, tapi langsung kita lihat di browser gitu. Terus biasanya umumnya di IDE ini tuh ada fitur tambahan gitu, yang mana secara built-in sudah ada atau sudah terdapat emulatornya tersendiri gitu. Misalnya kan tadi seperti yang sudah saya contohkan Android Studio gitu, di mana di dalam Android Studio ini tuh untuk menampilkan hasil kerjaan kita itu kita disediakan yang namanya emulator Android gitu. Jadi seakan-akan kita itu menjalankan sistem operasi Android di atas sistem operasi Windows kita gitu. Intinya seperti itu. Berbeda dengan web development gitu ya kan, karena kita nggak perlu memerlukan emulator gitu, karena ya untuk melihat hasil kerjaan kita ya kita menggunakan browser gitu. Intinya seperti itu. Nah, makanya dikarenakan banyak sekali fitur-fitur di dalam IDE, sehingga ukuran filenya pun dan spesifikasi sistem requirement-nya juga kadang lebih besar gitu ya dibandingkan dengan text editor itu sendiri gitu. Nah, kemudian apa saja sih text editor yang bisa kita gunakan gitu? Banyak sekali text editor gitu ya di luaran sana yang biasa digunakan oleh para developer gitu ya. Ada Visual Studio Code yang ini, kemudian ada Sublime Text, kemudian ada Notepad++, ada Atom, ada Brackets gitu ya. Nah, namun sebenarnya menggunakan notepad biasa yang sudah ada gitu ya di sistem operasi Windows kita itu sebenarnya cukup gitu, bisa untuk membuat ya file HTML dan CSS mah bisa lah ya. Cuman notepad biasa tuh tidak dirancang khusus gitu ya, tidak dirancang khusus untuk dalam pengembangan aplikasi gitu ya, baik website maupun mobile gitu. Nah, berbeda dengan text editor yang ada di sini gitu, seperti Visual Studio Code, Brackets, Sublime Text dan lain-lain. Ini memang dikhususkan untuk pengembangan aplikasi website gitu ya, maupun dan yang lainnya gitu. Nah, untuk saat ini yang akan saya paparkan adalah saya akan menggunakan Visual Studio Code gitu. Kenapa? Karena memang menurut saya Visual Studio Code itu fiturnya lebih banyak lah ya dibandingkan dengan yang lain menurut saya. Kemudian Visual Studio Code ini juga menurut saya lebih populer gitu dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, kalian untuk saat ini jika kalian misalnya ingin pakai selain Visual Studio Code, misalnya mau pakai Sublime Text, Atom dan lain-lain, itu silakan gitu ya. Kalian tinggal kunjungi aja link yang ada di slide. Namun untuk saat ini saya akan gunakan Visual Studio Code gitu ya. Untuk instalasinya sendiri, kalian bisa kunjungi aja misalnya ke code.visualstudio.com gitu ya. Kunjungi saja.
Nah, nanti di halaman utama nanti kalian akan diperlihatkan gitu tampilan utama daripada Visual Studio Code itu sendiri gitu. Nanti kalian juga bisa baca-baca lah ya di sini di bawah fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Visual Studio Code ini gitu. Silakan. Kemudian bahasa pemrograman apa saja gitu yang didukung oleh si Visual Studio Code ini gitu. Nah, untuk mendownload si Visual Studio Code ini, biasanya saya langsung klik ini ya, download for Windows gitu. Namun, jika ingin lebih detail lagi, kalian bisa klik yang tanda panah ke bawah ini, kemudian bisa disesuaikan gitu dengan sistem operasi kalian masing-masing gitu. Kalau yang pakai macOS, silakan, pakai yang macOS, kemudian pakai yang Linux, silakan. Terus kalau misalnya ingin lebih detail lagi, kalian bisa klik yang other download gitu. Nanti kalian bisa sesuaikan gitu, apakah spesifikasi laptop kalian itu 64 bit atau 32 bit. Kemudian hasil installernya juga, apakah kalian ingin berupa file installer ataupun mau berupa file dalam berupa bentuk zip gitu ya. Nah, namun biar lebih mudah, biasanya saya langsung saja gitu klik di sini ya, di download for Windows gitu, stable build. Nanti si Visual Studio Code ini akan secara otomatis gitu ya, secara otomatis menyesuaikan lah ya dengan sistem operasi yang ada di dalam device kita gitu. Jadi kalian tinggal download aja gitu ya. Nanti secara otomatis akan langsung download sendiri gitu. Nah, karena saya sebelumnya sudah pernah download gitu ya, jadi yang perlu saya lakukan sekarang adalah instalasinya doang gitu ya. Kalian klik 2 kali. Versi terbaru dari Visual Studio Code saat ini adalah versi 1.61.1 gitu ya. Mungkin yang pernah download dulu mungkin bisa diupdate terlebih dahulu. Nah, di sini kalian silakan kalau mau baca license agreement-nya silakan ya. Kalau misalnya sudah, tinggal accept aja. Next. Nah, di sini kalian sesuaikan gitu. Kalian nanti folder hasil instalasinya mau disimpan di mana gitu. Kalau saya sih biasanya secara default-nya aja gitu. Next. Next terus. Kemudian, nah ini kalau misalnya kalian ingin buat icon di desktop gitu, silakan kalian centang gitu. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Kalau saya biasanya enggak. Next, kemudian install. Ya, tunggu aja sebentar. Klik finish. Nanti akan diarahkan langsung gitu ya. Terbuka secara otomatis si text editor ini. Nah, mungkin ini tampilan utama gitu ya dari si Visual Studio Code ini gitu. Mungkin pertama-tama yang akan saya lakukan, kita coba buat folder project pertama kita lah ya. Kalian buka, cari di folder mana gitu ya, terserah kalian ingin membuat project tersebut gitu. Misalnya saya di sini gitu ya. Kalian tinggal new folder, kemudian kalian mau namanya mau apa gitu projectnya, misalnya saya intro gitu ya. Nah, untuk buka si folder project ini, kalian bisa buka si Visual Studio Code tadi, kemudian pilih menu file dan open folder di sini. Kemudian kalian cari gitu folder yang sudah kalian buat tadi. Nah, jika sudah kebuka nanti tandanya di sini gitu ya. Nama projectnya tadi intro kan. Nah, apalagi ya? Nah, biasanya yang pertama saya lakukan adalah membuat membuat file index.html gitu ya. Caranya adalah kalian ke sini gitu ya, ke icon ini, new file gitu. Misalnya index.html. Kemudian di dalam folder project intro ini saya akan buat folder lagi gitu yang namanya folder app gitu. Di mana di dalam folder app ini nanti saya akan simpan folder-folder yang khusus dengan CSS, JavaScript, dan juga untuk nyimpen aset gambar gitu ya. Kita coba misalnya buat folder baru di dalam folder app, biasanya untuk CSS, kemudian buat folder untuk JS, dan juga buat folder untuk image, untuk nyimpen aset-aset gambar gitu ya. Nah, apa saya buat index.html? Karena memang nanti browser itu akan membaca akan pertama kali
file yang pertama kali akan dibaca oleh browser itu adalah index.html gitu. Maka dibuatlah index.html gitu. Misalnya kita buat struktur HTML sederhana gitu ya. Biasanya kan kalau secara manual tuh kita buatnya kan seperti ini ya, kurung buka, kemudian namanya tanda seru, kemudian doctype yang kayak gini kan, secara manual gitu ya. Ada HTML dan sebagainya. Dan apalagi head, kemudian setelah head ada body gitu ya, itu kan. Nah ini kalau menurut saya apa ya namanya, ya cukup lama lah ya, apalagi kalau misalnya kalian yang ngetiknya ya cukup lambat gitu. Nah di Visual Studio Code ini tuh sudah dipermudah gitu ya, sudah dipermudah karena ada yang namanya emmet gitu. Caranya kita hanya perlu mengetikkan tanda seru seperti ini, kemudian nanti akan muncul gitu emmet abbreviation. Kalian bisa klik enter atau kalian bisa klik tab gitu ya. Nanti akan dibuatkan secara otomatis oleh si Visual Studio Code-nya itu sendiri gitu. Oke, katakanlah title untuk project ini misalnya introduction ya. Save. Nah, cara membuka si index.html itu kan biasanya secara manual tuh kalian buka folder ini ya kan, kemudian buka folder projectnya, klik di sini, copy, masuk ke browser, paste di sini ya kan. Ini juga bisa sebenarnya. Nanti kalian tinggal klik index.html. Oh belum kelihatan ya. Misalnya kalian buat di sini misalnya H1 misalnya. Hello world. Save. Nah, nanti akan muncul setelah browser di reload kan, hello world. Tapi kita nggak akan melakukan itu ya. Kita nggak akan melakukan itu. Jadi di Visual Studio Code ini itu ada yang namanya dengan extension gitu ya. Kalau di Sublime Text itu disebut dengan plugins. Apa itu extension atau plugin? Jadi extension itu apa ya namanya? Bisa dikatakan apa ya? Fitur-fitur yang bisa kita gunakan tetapi secara built-in itu tidak tersedia di dalam text editor gitu. Tapi kita bisa install gitu. Caranya kalian masuk ke ini menu extension di sebelah kiri. Terus kita cari yang nama extensionnya adalah open in browser. Nah, nanti open in browser yang paling atas ini kita klik aja. Nah, kalian kalau misalnya mau baca-baca dokumentasi itu silakan ya. Biar cepat kita langsung install aja. Nah, jika kita sudah install ya extension ini, maka cara buka project juga udah beda gitu ya. Kalian tinggal masuk ke index.html, kemudian klik kanan, nanti akan muncul menu baru gitu ya, menu tambahan gitu. Ada open in default browser dan juga open in other browsers gitu ya. Kita coba open in default browser gitu ya. Nanti akan secara otomatis gitu ya terbuka ke index.html gitu tanpa kita harus copy paste lokasi project kita gitu. Kemudian apa ya? Yang kedua itu ada extension yang menurut saya apa ya lebih keren lah dibandingkan dengan hanya sebatas open in browser saja gitu. Namanya adalah live server gitu. Dimana dengan menggunakan live server ini setiap perubahan yang kita lakukan di dalam source code kita, kemudian kita control save ya, maka perubahan akan langsung terjadi gitu tanpa kita harus melakukan refresh atau reload browser kita terlebih dahulu gitu. Kita coba aja misalnya kita cari yang namanya live server. Install. Nah, jika selesai, kita coba misalnya kita klik kanan lagi, nanti akan muncul lagi gitu ya menu tambahan gitu, open with live server dan stop live server. Karena saya belum mengaktifkan extension ini, open with live server, maka yang perlu saya lakukan adalah klik yang ini, open with live server. Maka sama, akan terbuka juga gitu index.html-nya gitu. Cuman yang membedakan di sini adalah yang sebelumnya adalah
berupa URL ini ya, lokasi folder projectnya, yang sedangkan yang pakai live server itu sudah pakai local server gitu, sudah beda. Kita coba melakukan perubahan, misalnya kita misalnya buat paragraf baru lah, misalnya lorem, kita save, maka akan secara otomatis gitu langsung ikut berubah juga gitu tampilannya, tanpa kita harus melakukan refresh maupun reload browser terlebih dahulu gitu. Itu yang kedua. Terus apalagi ya? Nah, ini mungkin tips tips singkat mungkin ya bagi kalian yang mengetikkan kalimat yang panjang gitu ya, sampai kita harus scroll horizontal gini kan malas gitu ya kan kalau panjang amat. Caranya adalah kalian bisa masuk ke view, kemudian ke word wrap, nah nanti semuanya akan dibawahkan semua gitu, tanpa harus scroll lagi ke pinggir gitu. Nah, mungkin extension yang ketiga itu adalah auto rename tag gitu ya. Nah, dengan menggunakan extension si auto rename tag ini, jadi kalau misalnya kalian ingin mengubah suatu tag, kalian tidak usah mengubah tag pembuka dan juga tag penutupnya gitu. Dengan menggunakan si auto rename tag ini, kalian cukup dengan merubah si tag pembukanya saja, nanti secara otomatis tag pasangannya juga akan ikut berubah gitu. Kita coba misalnya install. Nah, selesai. Nah, misalnya kita buat komponen baru, misalnya buat H2 gitu, introduction. Nah, ketika kalian save dan kalian lihat hasilnya, misalnya, wah ini mah ukurannya terlalu besar gitu ya. Kalian ingin ubah gitu ya ke H3 gitu. Maka kalian gak perlu ubah satu-satu gitu ya, tag pembuka dan tag penutupnya gitu. Kalian cukup mengubah tag pembukanya saja, maka tag pasangannya akan secara otomatis ikut berubah juga gitu. Gitu. Mungkin ekstensi terakhir yang mungkin akan saya sebutkan mungkin code formatter ya, code formatter. Jadi code formatter ini tuh berfungsi sebagai misalkan ini bermanfaat kalau misalnya source code kalian itu sudah banyak sekali gitu ya, sudah panjang. Kalau misalnya source code kalian strukturnya acak-acakan gitu ya kan, kalian biasanya kalau merapikan itu secara manual gitu ya kan, di spasi, di tempe gitu atau dihapus. Dengan menggunakan si code formatter ini, itu jika kalian control save, maka akan secara otomatis gitu ya akan merapikan sendiri si source code-nya gitu. Ini akan bermanfaat sekali gitu kalau kalian nanti sudah bermain-main dengan framework CSS gitu seperti Bootstrap gitu kan. Nanti kalian akan sering-sering copy paste source code dari Bootstrap gitu. Dan sering kali memang setiap kita paste hasil kopian dari Bootstrap itu sering sekali strukturnya masih acak-acakan gitu. Makanya kalau misalnya control save, nanti akan secara otomatis merapikan sendiri gitu. Misalnya contohnya extension code formatter ini itu macam-macam ya, namanya ada Beautify, ada Prettier dan lain-lain dan masih banyak ya. Cuman yang sering saya gunakan adalah Prettier gitu ya. Misalnya saya coba Prettier code formatter di sini di paling atas, sudah di-download sebanyak 15 juta kali. Silakan seperti saya bilang sebelumnya, kalau misalnya kalian mau baca-baca dokumentasinya, silakan install saja. Nah, setelah selesai, misalnya saya misalnya coba acak-acak sedikit aja ya. Misalnya gini. Jika kalian control save, maka akan secara otomatis merapikan sendiri gitu. Dan ini akan terasa sekali gitu kalau misalnya source code kita itu sudah banyak sekali gitu, sudah panjang gitu. Itu intinya. Dan mungkin sekian sih ya extension yang bisa saya tunjukkan gitu ya. Dan masih banyak lagi extension yang sangat bermanfaat gitu. Dan mungkin bisa kalian coba-coba aja di rumah gitu ya. Misalnya kalian ingin
mengganti tema dari text editor ini gitu ya, beserta warnanya itu bisa gitu ya, cari aja gitu ya, misalnya theme gitu ya. Nanti banyak gitu ya jenis-jenisnya gitu. Kalau biasanya sih saya pakainya ini apa namanya, terus saya lupa lagi sih. Ya mungkin kalian bisa coba-coba aja lah ya di rumah. Terus mungkin untuk sekarang kita masuk ke ini sih, ke apa namanya, ke ya pengenalan singkat tentang framework lah ya, beserta bagaimana sih cara menggunakan framework CSS itu gitu ya. Nah, banyak sekali CSS framework yang biasanya digunakan oleh para developer gitu ya. Ada Bootstrap, ada Materialize, ada Bulma, dan lain-lain gitu ya. Cuman yang akan saya peragakan sekarang adalah Bootstrap gitu. Nah, bagi kalian yang memang tech stack-nya dari JS, JavaScript, itu biasanya sudah mulai menggunakan apa namanya, JavaScript front-end framework gitu ya. Contohnya seperti AngularJS, React.js, apalagi misalnya Vue.js dan lain-lain gitu ya. Dan masih banyak lagi. Cuman untuk saat ini, menurut saya bagi kalian yang apa namanya, ya yang masih atau baru mulai gitu ya, baru mulai belajar front end development, menurut saya Bootstrap juga sudah jauh lebih dari cukup gitu ya. Jadi ya yang akan saya peragakan sekarang mungkin cukup dengan Bootstrap saja gitu. Kalian bisa kunjungi gitu ya, getbootstrap.com. Nanti kalian akan diarahkan langsung gitu ke halaman utama dari si Bootstrap ini. Gitu. Nah, terus bagaimana gitu cara menggunakan si Bootstrap ini gitu? Caranya ada dua. Yang pertama kita bisa menggunakan Bootstrap ini secara offline gitu ya. Kalian bisa nanti download gitu ya, download file-file yang dibutuhkan, kemudian kalian masukkan ke dalam folder project kalian gitu ya. Nanti kalian bisa menggunakan gitu ya fitur-fitur Bootstrap atau kelas-kelas Bootstrap secara offline gitu ya, tanpa koneksi internet. Namun yang akan saya peragakan sekarang adalah secara online gitu. Jadi kita tidak perlu mendownload file-file yang dibutuhkan terlebih dahulu gitu. Yang perlu kita lakukan adalah melinkkan langsung lah ya, menyisipkan suatu link yang mana nanti project kita akan terintegrasi dengan servernya si Bootstrap gitu. Nantinya kita bisa menggunakan fitur-fitur maupun kelas-kelas itu secara online gitu. Dan tentu saja perlu koneksi internet. Caranya adalah masuk ke Get Started. Nah, di halaman introduction ini kalian tinggal scroll aja gitu ya. Dan yang perlu kalian lakukan untuk bisa menggunakan Bootstrap ini, yang pertama adalah menyisipkan baris kode ini gitu. Baris kode ini di mana seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya gitu ya, bahwa dengan menyisipkan link ini di dalam tag head ini, di sana nanti di sini itu nanti project kalian itu akan terintegrasi langsung gitu ke server si website si Bootstrap-nya gitu, sehingga kalian bisa menggunakan fitur-fitur dan kelas si Bootstrap itu secara online gitu. Kemudian yang kedua, kalian juga harus menyisipkan script Bootstrap JS-nya gitu. Ada yang sudah bundle yang ini, kemudian ada juga yang dipisah-pisah gitu, jadi dua baris kode gitu. Namun biar kalian tidak terlalu bingung gitu ya, kalian bisa langsung scroll saja ke bawah. Nah, di bagian starter template kalian tinggal gunakan aja yang ini gitu. Nanti source yang dibutuhkan beserta struktur HTML-nya juga sekalian dibuatkan gitu. Bisa kalian copy. Yang ini kita hapus aja ya. Saya paste di sini. Kita save. Nah, maka akan kelihatan gitu perubahannya gitu. Ini menandakan Bootstrap kita sudah terintegrasi gitu. Contohnya ini, tandanya ini fontnya itu sudah berubah gitu. Fontnya sudah mengikuti bawaan defaultnya si Bootstrap. Cara sederhana untuk melihat itu apakah project kita sudah terintegrasi dengan Bootstrap atau tidaknya, kita bisa misalnya hapus aja misalnya ini ya. Harusnya ini kembali lagi ke awal gitu. Fontnya sudah lagi bukan lagi mengikuti defaultnya Bootstrap gitu.
Kita balikan lagi. Kita akan mengikuti gitu ya, mengikuti form defaultnya si Bootstrap. Ini menandakan bahwa Bootstrap kita sudah berjalan gitu ya. Terus apalagi ya? Terus apa aja sih komponen-komponen yang ada di dalam Bootstrap ini gitu yang bisa kita gunakan gitu. Banyak sekali ya. Di sini kita bisa misalnya kalau misalnya buat form itu ada. Terus di dalam komponen dimulai dari akordeon sampai tooltips itu bisa kita gunakan gitu ya. Contohnya misalnya kita ingin buat buat button lah ya. Misalnya nah nanti Bootstrap itu sudah menyediakan gitu ya, tombol-tombol yang sudah mereka sediakan gitu. Kita gak perlu lagi buat lagi CSS dari dasar gitu ya, misalnya background color-nya apa, kemudian border radiusnya mau berapa derajat gitu kan. Kalian tinggal gunakan aja gitu. Nah, caranya adalah di dalam dalam tag button, kemudian kalian buat kelas gitu ya, buat kelas. Yang pertama adalah btn, yang ini menandakan bahwa kita akan menggunakan atau membuat komponen Bootstrap button gitu ya. Nah, untuk memberikan pewarnaan, Bootstrap sendiri sudah mempunyai defaultnya gitu ya. Ada primary, ada secondary, success, danger dan sebagainya gitu. Primary ini yang biru, secondary abu-abu, kalau success yang hijau gitu ya. Contohnya kita ambil lah ya yang ini, yang satu baris kode ini. Kita paste di sini misalnya. Paste. Kalau lihat di browser, maka kita sudah dibuatkan gitu ya. Kan enak gitu ya kalau misalnya udah ada framework gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita ubah misalnya kita ingin yang warna merah gitu ya. Kita ubah aja gitu yang primary jadi btn strip danger gitu. Akan berubah jadi merah. Begitupun seterusnya gitu ya. Kalau misalnya mau kuning jadi warning, kamu yang warna hijau jadi sukses gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin memberikan warna sesuai dengan keinginan kalian, sebenarnya itu juga bisa. Caranya adalah kalian bisa hapus aja ini gitu ya. Secara manual kita buat style CSS-nya gitu ya, buat si komponen ini gitu. Misalnya background color-nya misalnya ingin violet misalnya ya. Akan berubah gitu ya jadi warna sesuai dengan yang kita inginkan. Sebenarnya bisa sih kita custom komponen yang sudah dibuatkan Bootstrap juga gitu. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Misalnya kita ingin buat navbar misalnya ya. Misalnya buat navbar ini yang kayak gini, navigasi yang ada di sebelah paling atas website gitu ya. Misalnya kalian tinggal kunjungi saja yang menu ini, menu navbar. Nah, nanti di sini ada berbagai jenis navbar gitu ya yang sudah disediakan oleh si Bootstrap ini gitu ya. Ada yang komplit dengan ininya dengan form search-nya, ada yang hanya berupa text brand saja, ada yang logo brand aja, kemudian ada yang kombinasi antara teks dan logo brandnya, ada juga yang hanya text brand dan linknya saja. Dan ini yang akan saya gunakan gitu ya. Misalnya saya tinggal copy, kemudian tinggal pastekan saja di sini. Ini hapus saja. Terus save, nanti terlihat gitu perubahannya gitu. Kan enak gitu ya kan. Kalau misalnya pakai framework kita gak usah buat lagi komponen contohnya kayak navbar ini itu buatnya dari awal lagi gitu. Sudah dibuatkan gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian ingin merubah warna gitu, misalnya kalian nggak mau ingin warnanya flat gini gitu, warnanya hanya abu-abu gini misalnya, kalian bisa contohnya masuk ke ini ke color C misalnya ya. Contohnya ini ada yang warna biru, ada yang warna hitam dan sebagainya. Berubah warna sesuai dengan yang warna tadi juga bisa gitu ya, yang warna hijau yang sukses, kemudian ada yang yang warning, kemudian pakai
custom sesuai dengan keinginan kita sendiri juga bisa gitu ya. Misalnya kita ingin pakai yang ini misalnya ya, pakai yang warna biru ini. Nah, di sini ini dijelaskan bahwa yang perlu dilakukan adalah kita menambahkan komponen navbar dark dan BG itu maksudnya background primary di dalam si kelas navbar ini gitu ya. Contohnya misalkan kita ubah tadi misalnya navbar dark juga BG primary misalnya. Save, maka akan ikut berubah juga gitu. Seperti itu sih singkatnya. Terus kalau misalnya kalian ingin ingin coba-coba komponen-komponen yang lain, kalian bisalah coba-coba di rumah masing-masing gitu ya. Banyak sekali yang bisa kita gunakan di sini. Kalau misalnya kita ingin buat form, sudah disediakan gitu ya, tinggal kita pakai saja gitu. Banyak sekali. Ya mungkin itu saja sih pengenalan singkat ya. Pengenalan tentang ya penggunaan dasar lah ya, bagaimana cara menggunakan framework itu gimana gitu. Untuk pertemuan sekarang mungkin cukup seperti itu gitu. Nanti di pertemuan depan kita sudah mulai buat inilah tampilan-tampilan sederhana dengan si Bootstrap ini gitu. Itu sih cara pakai Bootstrap itu sendiri. Kalian tinggal coba-coba aja gitu, karena memang komponen-komponennya sudah dibuatkan gitu ya. Sudah enak lah ya, tinggal kita gunakan. Oke, silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau yang mau bertanya. Dari Ipsum derajat ke sekarang text editornya pakai Visual Studio Code dulu atau bebas? Sebenarnya sih bebas, itu tergantung keinginan kalian gitu. Cuman saya memperagakannya yang ini gitu. Kalau misalnya kalian biasanya yang lain, itu silakan gitu. Karena memang sebenarnya ya sama-sama aja gitu fitur utamanya gitu. Bebas sih. Karena memang kalau saya sih udah terbiasa gitu dari dulu pakai Visual Studio Code dan sudah nyaman aja gitu. Silakan ada yang lain yang mau bertanya. Untuk pertemuan sekarang kayaknya nggak akan lama-lama gitu ya. Mungkin mulai pertemuan selanjutnya gitu ya. Mulai panjang lah ya prosesnya. Silakan yang mau bertanya lagi, silakan. Gak ada yang nanya nih? Sampai oke gini-gini ngajar. Sok silakan yang mau bertanya, silakan. Kang Winaya mungkin mau bertanya atau mau sharing-sharing, silakan. Pak, Bootstrap itu untuk apa? Hubungannya dengan HTML dan CSS apa gitu? Ya seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya gitu ya, bahwa Bootstrap itu salah satu framework CSS gitu ya. Nah, terus apa framework? Nah, sudah saya jelaskan juga tadi gitu kan, kalau framework itu adalah kerangka kerja lah ya, atau formulasi codingan yang sudah jadi
dan sudah siap kita gunakan gitu. Intinya seperti itu sih. Jadi kita tuh nggak usah buat suatu komponen dari awal gitu ya, dari awal gitu ya, HTML, CSS dan sebagainya gitu. Cuman memang untuk bisa menggunakan Bootstrap ini, untuk bisa lebih memahami Bootstrap ini, itu memang dasarnya dari HTML dan CSS gitu. Seperti itu sih. Gimana? Iya saling berhubungan. Intinya Bootstrap itu dasarnya dari HTML dan CSS gitu. Nah, muncul Bootstrap ini tuh ditujukan untuk membuat proses pengembangan atau proses pengembangan website itu lebih cepat gitu dibandingkan dengan menggunakan HTML dan CSS saja gitu. Gimana itu Sudrajat? Kebayang nggak? Sip. Gimana, ada yang lain lagi? Seperti biasa ya, ini link untuk absensi nanti di akhir meeting mungkinnya di share di kolom komentar. Sok, silakan. Cek. Oke. Ada suaranya nggak? Ada. Silakan Kang Minaya. Paling ini ya buat kedepannya, buat pembelajaran terkait front end developer ini, kita bakalan prakteknya kayak gimana gitu. Misalkan kita dikasih desain, terus disuruh untuk slicing untuk implementasi desain tersebut ke FA atau gimana sih ya buat kedepannya, buat pertemuan selanjutnya. Itu. Oke. Mungkin dimulai di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan kelima nanti kita akan mulai akan mulai mempraktekkan aja membuat tampilan sederhana. Rencana saya tuh nantinya saya akan buat mempraktekkan membuat website portfolio gitu atau landing page, tapi itu masih rencana sih. Itu yang pertama. Kemudian apalagi ya, nanti setelah yang pertemuan tersebut, nanti kalian juga akan diberi tugas untuk membuat rencananya membuat setelah saya koordinasi dengan ketua ya. Jadi intinya kalian itu akan ditugaskan untuk membuat website portfolio kalian sendiri gitu. Jadi itu dibebaskan nanti gitu. Cuman nanti kalian pada dasarnya saya akan memberikan UX desainnya gitu. Tapi kalau untuk desain itu kalian tinggal kembangin saja sendiri gitu. Intinya seperti itu sih. Gimana Kang Minaya? Jadi desainnya itu kita yang nentuin atau sudah ada gitu sudah. Nah, kalau saya tetap akan berikan desain buatan saya sendiri ya, buat bagi kalian yang masih belajar atau yang masih baru gitu ya, buat buat contohnya ya. Tapi kalau kalian misalnya sudah mahir, kalian bisa bereksperimen sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya ya dibebaskan aja sih. Tapi kalau boleh saran sih ya, kayaknya bagus juga sih kalau misalkan desainnya udah ada, terus kita lebih fokus ke implementasinya gitu. Jadi nggak berpikir dua kali gitu buat desainnya dulu terus implementasi. Jadi kalau desainnya udah ada, kita lebih fokus ke implementasinya gitu. Tracing dari desain ke. Boleh nanti. Kayaknya itu saran sih ya. Ya bagus. Ya betul. Bisa juga sih. Ya nanti saya tampung dulu lah ya. Terus gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, ini di sini ada yang ini enggak atau yang baru inilah, yang baru belajar pemrograman gitu, khususnya di front end development, ada nggak? Khususnya ini nih yang orang-orang dari SMA gitu. Siapa aja di sini? Saya.
Oh, Ip Sudrajat. Dari mana, Ip? Dari Tanjung Sari, Tanjung Sari, SMA, SMK. SMK Perkasa, Oh, jurusannya emang naon gitu? EKJ. Cuman EKG. cuman di SMK itu cuman pengenalan doang gitu. Oh, tapi kan tetap belajar coding ya kan? Ya Masih sih, di bidang jaringan kan? ya. Terus ada Sayla tuh. Sayla itu dari mana, Sayla? Sayla, Rizka. Ini Sayla dari mana? Dari SMA atau SMK? Oh, jurusan IPA di mana? Di SMA mana? SMA situ aja. Siap. Siap. Kemudian ada Rizka. Rizka dari mana, Rizka? Dari SMK Bakti Nusantara A, Oh, SMK Bakti Nusantara. Jurusannya apa? jurusan RPL. RPL. Berarti kan pernah belajar kan? Ya pernah A. Bagi ya kalian yang jurusan SMA, nggak usah apa yang namanya, nggak usah minder lah ya, nggak usah minder sama yang lainnya yang pernah belajar pemrograman di SMK-nya gitu ya. Saya juga sama gitu dari SMA gitu. Yang penting ya keinginannya gitu ya. Kemudian minat, intinya sih minat dan niatnya gitu ya. Kalau misalnya kita sudah minat dan niat, proses belajar juga ya nggak akan berat-berat amat gitu ya. Terus ini apa namanya, rajin-rajin ngulik-ngulik sendiri gitu. Intinya seperti itu sih. Ya, ini juga lagi mau tanya mengenai bootstrap ya. Kan HTML, CSS sama bootstrap itu saling berhubungan ya. Ya, ya. Bedanya HTML dengan bootstrap itu lebih ke apanya gitu? Lebih apa itu? Lebih apa itu? Untungnya lebih apa gitu? Jadi sebenarnya saya sudah jawab ya sebelumnya bahwa apa namanya, Bootstrap itu dasarnya itu dari HTML dan CSS gitu. Cuman dengan menggunakan Bootstrap atau framework CSS ini gitu ya, kita kerangka kerjanya itu sudah dibuatkan gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin buat suatu komponen, kita gak usah apa namanya, gak usah buat lagi dari awal gitu ya dengan HTML dan CSS biasa gitu. Kita tinggal gunakan aja gitu yang udah ada gitu di Bootstrap-nya gitu kan. Oh, jadi udah ada di bootstrapnya gitu. Kita Ya, nggak perlu apa? Gimana? Jadi di bootstrap itu udah ada. Kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi atau gimana? Boleh lihat contoh bootstrap nggak? Sebenarnya tadi sudah saya peragakan ya kan. Misalnya kalian ingin buat apa, misalnya bikin navigation bar gitu ya. Nah, sudah ada kan macam-macamnya kan. Kalau misalnya ingin buat navigasi yang seperti ini, codingnya seperti ini gitu kan, strukturnya. Kalau yang mau yang seperti ini gitu. Jadi kalian nggak usah buat lagi dari awal gitu ya. Karena memang Bootstrap ini itu sudah punya kelas-kelasnya sendiri gitu ya. Kelasnya sendiri gitu. Jadi kalian nggak usah. Gimana? Tadi itu udah ada di dalam bootstrap atau gimana? Oh, udah. Oh, kirain. Cuman kalau misalnya gimana? Kan saya belum tahu nih interface bootstrap itu seperti apa. Kirain belum di bootstrap tadi itu. Oh, udah tadi di Bootstrap. Nanti mungkin untuk record meeting hari ini mungkin nanti akan saya share gitu. Nanti kalian bisa lihat-lihat lagi gitu. Oh iya, Asia ya. Ya, intinya seperti itu sih. Jadi dengan ya tujuannya ya dengan menggunakan Bootstrap ini keuntungannya proses pengerjaannya itu ya lebih cepat gitu. Lebih cepat, gak lama gitu ya. Karena memang untuk project asli di lapangan itu saya yakin perusahaan-perusahaan juga sudah mulai pakai framework gitu. Gak mungkin hanya sebatas menggunakan HTML dan CSS saja gitu. Banyak sekali sih, ada yang pakai
ada yang pakai Tailwind CSS dan sebagainya gitu. Banyak sekali sih macam-macam jenis-jenis si framework CSS ini gitu. Salah satunya ya ini Bootstrap gitu. Itu gimana? Oke ya, makasih. Maaf Sip. banyak tanya ya. Gimana? Maaf banyak tanya. Gak apa-apa, bagus. Silakan nih, mau yang bertanya lagi silakan. Untuk link absen bentar ya. Saya ingin bertanya. Jadi gini, jadi waktu kelas 11 itu saya tuh disuruh untuk buat website waktu itu teh. Iya. Nah, jadi saya tuh download aja dari GitHub waktu itu teh. Dari download terus dijalanin sama XAMPP waktu itu teh. Jadi itu tuh XAMPP itu ada hubungannya lagi gak sama ini teh? Oke, mungkin saya akan menjawab sebisa saya ya. Jadi sebenarnya untuk front end itu sendiri itu kita belum masuk ke sana gitu ya. Biasanya untuk menggunakan SAM itu ranahnya gimana? Suaranya putus-putus. Ya, ini juga putus-putus kayak sinyalnya. Gimana? Ada? Gimana pertanyaannya yang tadi udah? Ya tadi yang XAMPP itu sama website itu waktu itu yang dibuat itu hubungannya gitu. Oke. Jadi setahu saya ya, jadi sepemahaman saya tuh menggunakan SAM itu bukan, atau kita sebagai front end developer itu ranahnya bukan ke sana gitu, belum ke sana gitu. Menggunakan SAM itu sudah masuk ke ranahnya si back end development gitu. Karena dengan menggunakan SAM itu kita bisa menggunakan web server gitu ya, atau lokal server, kemudian untuk mengaktifkan MySQL juga gitu, bisa dari sana gitu. Oh, jadi intinya untuk front end itu ranahnya belum ke sana gitu, bukan ke sana. Itu ranahnya orang-orang back end gitu. Oke, makasih. Sip. Itu mungkin Kang Winaya boleh sharing gitu ya, yang sudah banyak pengalaman gitu di project-project. Silakan Kang Winaya, Kang Winata, silakan. Oke, silakan kalau masih ada yang mau bertanya, silakan bisa langsung bicara atau di kolom komentar diketik juga bisa lah. Cek. Halo, silakan. Kalau dari saya sih sama aja sih ya. Saya juga masih banyak belajar juga sih. Tapi kalau dari saya sih terkait dengan front end developer itu yang penting 3 aspek yang pentingnya itu HTML, CSS sama JavaScript. 3 hal itu yang benar-benar kita kuasai. Kita mau masuk ke framework apapun, 3 hal itu yang jadi pondasi kita sih ya. Kayak misalkan kita mau belajar Bootstrap, ya dasarnya pasti dari HTML, CSS. Nah, itu ya. Mau kita ke framework JS atau apa, sama aja semuanya. Balik lagi ke dasarnya di HTML, CSS sama JavaScript. Karena kalau pemahaman saya itu front end itu lebih ke bagaimana kita bikin tampilan, bagaimana kita bikin interaksi. Ya kayak gitu-gitu sih paling dari masih sama sih, sama-sama belajar kita juga. Betul. 3 aspek kan yang penting. Ya gitu sih. Jadi intinya ya balik lagi ke pondasi gitu. Makanya waktu di awal-awal pertemuan kan saya sudah sarankan gitu ya, belajar HTML CSS dasar dulu lah. Biar masuk ke ke framework CSS itu gak terlalu bingung gitu. Karena gak mungkin gitu, gak mungkin
kita paparkan gitu ya di dalam meeting gitu ya. Kita paparkan di dalam meeting gitu ya. Secara secara lengkap gitu ya, HTML dulu, CSS dulu. Karena belajar dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya itu memakan waktu yang banyak gitu. Karena ya kami sarankan ya untuk belajar dasar tuh ya belajar otodidak sendiri lah. Cuman nanti kami atau saya lah ya yang ngasih alurnya gitu, ngasih referensi untuk belajarnya gitu. Banyak lah. Kalau saya sih referensi utama untuk belajar tuh ya di YouTube gitu, banyak sekali lah. Intinya seperti itu sih yang seperti kalian tadi Kang Winaya jelaskan gitu. Intinya ya fondasinya deh. HTML dan CSS. Kalau mau masuk ke frameworknya gitu, framework CSS. Sama paling ini sih ya, kalau bisa sering diskusi, karena makin banyak kita diskusi sama orang lain tuh makin banyak juga gitu ilmu yang kita dapat. Jadi kalau misalkan kita cuma belajar ya belajar flat gitu, belajar aja cuma ngulik gitu, tapi nggak diskusi sama orang lain, itu ya nggak bakal gimana ya, nggak terlalu cepat gitu. Kalau pengen cepet harusnya diskusi juga sama yang lain, sharing. Jadi Betul. makin banyak kita sharing makin banyak juga gitu, lebih cepat gitu. Ya juga gitu kalau ke orang lain mau siapapun itu ya, mau dia expert atau belum juga, kalau kita sharing pasti dapat sih ilmu, pasti dapat ilmu gitu dari orang itu. Lebih cepat sih, banyakin diskusi aja sih ya. Betul. Makanya ya ini fungsinya tahun ngoding gitu ya. Dimana di tahun ngoding ini ya kita gak hanya belajar gitu ya, tapi tempat sharing juga, tempat ngumpul dengan sesama orang-orang yang punya minat yang sama gitu kan. Ya moga-moga aja banyak jaringan di bidang yang sama gitu ya, jaringan orang-orang yang punya minat yang sama gitu. Intinya seperti itu sih. Terus gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Mungkin maksimal sampai jam 3:30 mungkin ya, karena saya juga masih ada kesibukan lain gitu, terutama kerja praktek gitu ya, sama persiapan untuk proposal skripsi gitu di semester 7 ini gitu. Sok silakan yang mau bertanya, masih ada waktu gitu. Oh iya, di sini teh kalau nggak salah ada yang sudah biasa ikut lomba-lomba kalau nggak salah di sini teh. Wanfah kalau nggak salah. Yang mana Wanfah teh? Wanfah Diva. Jaringannya jelek, Kak. Putus-putus. Bentar. Halo? Halo. Dengar nggak? Kedengaran nggak itu Wanfah? Kedengeran, Nak. Tadi jaringannya putus-putus. Ya, oke. Ini yang Wanfah tuh yang ini ya, yang apa namanya, yang sering ikutan lomba kan? Kalau nggak salah, kalau saya lihat di form pendaftaran tuh
Wanpa gitu yang sering ikut lomba-lomba gitu. Pernah juara kalau nggak salah. Wanpa bukan ya? Oh iya, Pernah ikut lomba apa aja, Pak? dinamik sama LKS, ah. Apa? Dinamik sama LKS. Itu web development atau bukan? Yang LKS itu teknik laman web atau desain web. Kalau dinamik, ya sama web development itu buat aplikasi. Oh. Dua-duanya juara gak? Alhamdulillah. Wah keren. Perlu banyak belajar oke ke Wanpa sih nanti. Kan bage nuba. Kadang suka tanya-tanya sih kayak ke Awinaya, ke Albi, ke Awinata. Oh udah sama kerja di Sawala ya kalau nggak salah. Iya. Keren, terus banyak belajar ke Wanpa, Wanpa juga suka banyak salah sih ya. Apa itu Sawala, A? Sawala itu Winaya atau Wanpa bisa jelaskan? Ke Awinaya aja, takut salah. Kalau nggak salah sih itu apa namanya Sawala tuh kayak IT konsultan gitulah, startup gitu. Betul nggak, Winaya? Sawala itu ini sih apa startup teknologi ya. Kalau secara ininya perusahaan rintisan yang ada di Sumedang. Nah Sawala itu ya itu startup yang bergerak di bidang teknologi. Tapi lebih ke ini ya, lebih ke Banyak sih, IT jadi konsultan ya. ya produk-produknya juga sih kayak web banyak sih. Saya juga masih ini sih, masih freelance di sana. Jadi ya sambil ini juga sih, sambil kerja itu. Perusahaan rintisan lah kalau ini. Salah satu perusahaan rintisan di Sumedang gitu. Keren. Ada IG-nya nggak biar aku cari tahu atau kontaknya? Kalau IG nggak ada sih kayaknya. Paling websitenya ada sih, website profilnya. Apa itu, Nanti Abdi share dulu. Keren tuh. Padahal saya sendiri gitu ya yang ngajarin kalian di sini gitu. Belum pernah gitu masuk ke industri langsung ke perusahaan gitu. Makanya ya saya juga sedikit minder sebenarnya gitu. Harus ngajarin di depan kalian yang punya banyak pengalaman gitu. Ya mau dimaklumi aja lah ya. Sama-sama belajar gitu. Nah, Bagas mah nanti ada quick access-nya mungkin. Harusnya ini nih Kak Winaya yang harusnya jadi mentor web development tuh kayaknya harusnya gitu. Nggak juga sih. Yang penting kita bisa diskusi bareng-bareng aja sih ya. Harus iya sih di pengurus juga yang apa namanya yang semester 7 tuh ya cuman saya doang gitu. Harusnya saya tuh udah keluar harusnya. Cuman karena ditunjuk ya siap tidak siap ya saya ambil gitu. Terus belajar lagi dari awal. Bagus sih. Sama Winaya, ini paling kalau di Sumedang ya. Kalau di Sumedang banyak startup IT gitu. Kalau yang saya tahu lumayan sih, kayak Big Tech kalau nggak salah, NetLab gitu. Belum tahu semua sih kayaknya, tapi banyak sih. Baru tahu, baru terjerumus ke sana. Ternyata banyak. Malahan ada yang ini ya, Abagas yang siapa? Yang ininya dosen kalau nggak salah gitu. Yang ininya Pak David gitu. Dosen Iya. Sumedang ada. Yang punya startup IT Banyak sih. konsultan sendiri gitu. Udah sih gitu aja mungkin. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi. Sekitar Udah cukup, Bagas. sip. Di derajat bagus banyak nanya. Bagus. Punten ya kalau misalnya jawaban saya misalnya kurang ini apa namanya? Kurang pas gitu ya. Kalian yang punya banyak pengalaman ya bisa saling sharing lah. Iya siap. Paling tambahan dari saya sih ya,
kalau yang punya referensi atau dapat apa ya, dapat ilmu baru gitu, jangan istilahnya jangan pelit, share aja kayak di grup gitu biar teman-teman semua bisa belajar bareng gitu. Misalnya dapat teknologi baru nih di front end, ya bagi-bagi aja di grup biar semuanya dapat gitu, dapat ilmunya, dapat Nah, itu bisa belajar bareng gitu. betul. Kalau Kawin misalnya aya, saya Share aja. kan aku tuh ini lagi browser ke sawala.teh. Ini yang desainnya siapa ini? Bagus banget. Itu ada sih dari ya UX-nya. Tapi bukan Nabi juga sih. silakan itu link absensi sudah saya share gitu. Boleh diisi dari sekarang. Jangan lupa itu juga apa namanya screenshot kehadirannya juga gitu. Oh ya, terus mungkin untuk apa namanya untuk pertemuan untuk 1 atau 2 pertemuan selanjutnya mungkin untuk sementara nggak sama saya dulu gitu. Mungkin akan digantikan sementara oleh Kak Hadi gitu, wakil ketua tamu Dinga sekarang gitu. Karena memang saya sendiri di semester 7 ini udah mulai sibuk gitu ya. Ada kerja praktek gitu, tepatnya jauh lagi Dharma Raja. Kemudian ada juga persiapan untuk proposal skripsi gitu. Udah mulai sibuk-sibuknya lah. Mungkin ya ada kemungkinan untuk pertemuan kedepannya untuk sementara digantikan dulu oleh sama Adi gitu. Silakan, ini apa namanya form absensi sudah saya share di kolom komentar, bisa diisi sekarang. Sementara ini lagi screenshot buat bukti kehadiran. Sip. Kemna onkeun atuh Ip. Silakan, mungkin terakhir ada yang mau nanya sebelum saya tutup itu pertemuan sekarang. Kalau saya udah cukup, Pak. Terima kasih buat hari ini. Sip. Ini ya mau nanya, kan kemarin teh Wanpate udah bilangnya ke Adnan. Oh iya iya, udah. Oh ya, Nanti kira-kira itu teh, oh siap. sebenarnya udah ada sih, udah kita atur lagi sih yang apa namanya yang pembagian kelompok itu, cuman
karena ada beberapa orang yang keluar gitu ya, kemudian ada yang mengundurkan diri, ada yang pindah divisi, jadi harus ada revisi lagi gitu. Tapi udah ada sih, tinggal di share aja sih, tunggu aja. Mungkin besok. Oh iya, siapa? Makasih. Gak ada yang nanya lagi? Mungkin sekian aja ya pertemuan sekarang. Mohon maaf gitu ya kalau misalnya penjelasan atau hal-hal yang sudah saya paparkan sebelumnya itu ya kurang jelas gitu ya, atau kurang jelas lah ya. Mohon dimaafkan gitu, karena sama-sama belajar lah. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mungkin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dulu ya, Pak. Sip. Silakan. Selamat melaksanakan kerja praktek. Siap, nuhun.